Baiklah, yaitu ada filsafat pendidikan memiliki pendekatan dan langsung yang penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama dalam filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru di SD beserta dengan contoh dan penerapannya. Yang pertama yaitu ada pendekatan idealisme. Jadi, di dalam pendekatan idealisme ini kita dapat berfokus pada pengembangan potensi manusia melalui nilai moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi. Contohnya dalam pembelajaran SD yaitu dengan seorang guru bisa mengajarkan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab melalui cerita-cerita atau pembelajaran tentang tokoh-tokoh besar yang menunjukkan nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kontribusinya di pendidikan setempat, yaitu dengan pendekatan ini dapat membentuk karakter anak sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini sangat berguna dalam mendukung terciptanya masyarakat yang memiliki integrasi tinggi dan penuh rasa saling menghormati. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan realisme. Penjelasannya dalam pendekatan realisme ini kita lebih berfokus pada pengajaran yang menekankan pada fakta dan kenyataan yang ada di dunia nyata. Dalam pendidikan ini, pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswanya agar lebih dapat menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan, baik dalam bidang pengetahuan maupun di dalam bidang keterampilan. Contohnya di kelas yaitu seperti guru dapat mengajarkan siswanya untuk lebih memahami tentang fenomena alam melalui dengan eksperimen atau dengan kegiatan praktis. Misalnya mengajarkan konsep gravitasi melalui percobaan dengan benda yang dijatuhkan, atau mengajarkan geografi dengan menggunakan peta dan alat bantu visual lainnya untuk membantu siswanya itu agar lebih memahami dunia nyata di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu ada kontribusinya. Dengan pendekatan ini siswa dapat lebih dilatih untuk berpikir kritis dan objektif, serta belajar untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Hal ini dapat membentuk mereka menjadi individu yang lebih siap menghadapi kehidupan dan dapat berkontribusi pada suatu pemecahan masalah sosial dan ekonomi di komunitas mereka. Baiklah, yang ketiga yaitu ada pendekatan pragmatisme. Dalam pendekatan pragmatisme ini kita lebih berfokus pada praktik dan pengalaman pendidikan. Di dalam pandangan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang berguna dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan kebutuhan praktis siswanya. Contohnya dalam dunia pembelajaran matematika, guru bisa menghubungkan materi dengan aplikasi langsung, seperti mengajarkan siswa cara menghitung uang atau mengelola anggaran kecil. Hal ini membantu siswa lebih mudah memahami konsep matematika karena dapat melihat relevansinya langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kontribusi pendekatan ini dapat membantu siswanya untuk belajar keterampilan yang dapat mereka aplikasikan langsung dengan kehidupan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dunia kerja atau menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif. Selain itu, di tempat tinggal saya, pendekatan ini bisa sangat membantu dalam mendukung peningkatan kemampuan praktis masyarakat seperti keterampilan dalam berkebun, berwirausaha, atau keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi, secara keseluruhannya, kombinasi antara idealisme, realisme, dan pragmatisme dalam pendidikan yaitu akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana dalam menerapkan nilai-nilai moral,
siap menghadapi tantangan dunia nyata dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta sosial di tempat tinggal mereka. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pembentukan individu yang pintar, tetapi juga pada pembentukan individu yang bertanggung jawab, terampil, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini dapat mempercepat perubahan positif di tingkat komunitas, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang-peluang baru untuk masa depan.